Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa kembali dengan Pak Nawan atau Pak Kurniawan dengan mata pelajaran IPS. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-salihin. Amin. Baik, hari ini Bapak akan mengajar kelas 5A, 5B, 5C dalam mata pelajaran IPS. KD untuk hari ini adalah KD 3.2, itu tentang penjajahan ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini khusus kita membahas tentang sejarah kedatangan Portugis dan sejarah kedatangan Spanyol. Kita akan lihat bagaimana nanti si Portugis ini mulai datang ke Malaka, dan kemudian si Spanyol mulai datang ke Maluku, dan mereka kemudian berperang lah ya, membela Ternate dan membela Tidore. Kemudian terjadilah nanti perjanjian Zaragoza. Untuk lebih lengkapnya lagi silakan simak video nanti yang akan Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak ingin memberikan motivasi. Motivasi ini berhubungan dengan materi kali ini. Apa motivasi intinya? Adalah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Kita semua tahu negara kita sudah merdeka, maka kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan semangat belajar. Silakan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Nawan dalam mata pelajaran IPS. Silakan adik-adik mulai menyaksikan video ini sampai tuntas ya. Kita mulai dengan pelajaran IPS. Nah, di sini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu mengenal perubahan dan keberlanjutan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, masa tumbuhnya rasa kebangsaan, serta perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, siswa dapat menjelaskan sejarah penjajahan Portugis Portugis dan Spanyol di Indonesia. Karena itu waktunya berdekatan dan tempatnya pun sama di Maluku ya. Baik, kita mulai masuk ke materi utama. Gambar pesawat ya. Baik, di sini ada foto seseorang. Sengaja Bapak tidak sebutkan namanya supaya nanti adik-adik bisa lihat sendiri di buku ISBS ya. Yang bagian A, kedatangan Portugis di Malaka. Oke, kita mulai dengan materinya. Nah, Portugis adalah bangsa asing yang pertama kali datang ke Nusantara. Waktu itu belum Indonesia namanya. Lebih tepatnya di Malaka tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ini emang agak sulit bacanya. Alfonso de Albuquerque, atau apalah cara bacanya ya. Nah, ini orangnya yang ini. Oke, kita lanjutkan. Tahun 1512, tepatnya 1 tahun setelah datang ke Malaka, Portugis berlayar ke Maluku untuk melakukan perdagangan pala dan cengkih, dan waktu itu disambut baik oleh kerajaan Ternate. Ini kerajaan Islam itu ada 2 di Maluku, yaitu kerajaan Ternate dan Tidore. Tapi mereka saling bermusuhan. Tidak, kita contoh ya yang bermusuhannya. Berikutnya. Nah, tahun 1522, Portugis mendirikan benteng dengan alasan menghindari serangan kerajaan Tidore. Itu musuh dari kerajaan Ternate ya. Kemudian Ternate beraliansi itu bekerja sama dengan Portugis. Sedangkan Tidore sebagai musuh dari Ternate beraliansi dengan Spanyol. Jadi ada yang bantunya ya.
masing-masing. Oke, apa sih sebenarnya tujuan Portugis bersaing dengan Spanyol? Ternyata adalah persaingan perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ini mereka belum berniat menjajah, mereka hanya berjualan aja. Kalau di kita misalnya sekarang itu persaingan antara Cina dan Amerika lah dalam memasarkan produk di Indonesia. Next. Oke. Ini logo kita ya, SDA Pasar 1. Nah, yang B, kedatangan Spanyol ke Maluku. Ini proses kedatangannya. Spanyol tiba di Maluku tahun 1521. Sekali lagi ya, ingat-ingat. Spanyol tiba di Maluku tahun 1521 dan disambut baik Kerajaan Tidore. Tidore mengizinkan Spanyol mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan asal mereka membantu melawan musuhnya, yaitu Kerajaan Ternate yang waktu itu dibantu oleh Portugis. Jadi Tidore ini mengizinkan Spanyol memonopoli perdagangan dan mendirikan benteng itu alasannya supaya mau membantu melawan Ternate yang waktu itu di belakangnya ada Portugis. Next. Persaingan Portugis Spanyol itu dianggap selesai dengan disepakatinya perjanjian Zaragoza yang di dalamnya mengharuskan Spanyol meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. Jadi ini inti dari perjanjian Zaragoza, yaitu si Spanyol ini harus meninggalkan Maluku dan berdagang di Filipina. Sementara Portugis tetap di Maluku. Nah, sama-sama licik ya dua-duanya. Oke, kita lanjutkan. Lambang kecintaan kita. Nah, C. Portugis menjajah Maluku. Ini dia mulai prosesnya ya. Nah, ini adalah Sultan Babullah. Nanti kita akan lihat siapa dia. Oke, sikap Portugis semakin semena-mena. Semena-mena itu semakin seenaknya aja lah gitu ya. Di Maluku. Mereka memonopoli perdagangan, kemudian mengatur urusan pemerintahan atau kerajaan pada waktu itu, dan menyebarkan agama Nasrani. Harap diketahui, penyebaran agama Nasrani pertama kali itu oleh Portugis ya. Jadi sebelumnya kerajaan Hindu, kemudian kerajaan Buddha, kemudian kerajaan Islam. Nah, Ternate dan Tidore adalah kerajaan Islam. Lanjutkan. Tahun 1533, Sultan Ternate yang bernama Sultan Hairun, ini sultan pertama ya, menyerukan untuk perlawanan. Mereka melakukan perdamaian atau perjanjian damai. Namun, Portugis mengingkarinya dan malah membunuh Sultan Hairun. Ini ciri orang yang munafik, bukan munafik lagi. Kemudian, tahun 1575, Portugis berhasil dikalahkan dan didesak keluar Pulau Maluku menuju ke Pulau Timor. Ya, waktu itu belum ada nama Indonesia ya. Ke Pulau Timor, mungkin Timor Leste ya kalau sekarang. Di bawah pimpinan ini dia, si keren Sultan Babullah sebagai pengganti Sultan Hairun. Orangnya mana? Ini. Next. Tahun 1596, Belanda menguasai Maluku. Tahun 1599, Portugis diusir dari Ambon. Ambon itu Maluku ya, oleh Belanda. Berdasarkan kesepakatan bernama Kesepakatan Lisabon. Nah, next, kita lanjutkan lagi. Tahun 1859, Portugis berganti nama menjadi Portugal. Asal dari Cristiano Ronaldo ya. Ternyata Portugal itu pernah menjajah Indonesia ya dulu. Lanjut. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang mata pelajaran IPS, bukan di sini dulu. Talangin sesama bapak lagi. Nah, coba sekarang adik-adik coba untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan tidak banyak kok.
hanya 5 saja. Nah, kita lihat dari 5 ini, insya Allah kalau adik-adik menyimak dengan baik video ini akan bisa menjawab pertanyaan seluruhnya ya. Kita coba nomor 1. Nomor 1, mana yang lebih dulu datang ke Maluku antara Spanyol dan Portugis? Caranya lihat dari tahun datangnya ya. Tahun datang ke Maluku kapan gitu. Kedua, mengapa Spanyol diizinkan mendirikan benteng di Tidore? Tadi ada ya jawabannya di sana. Nomor 3, apa isi perjanjian Saragossa? Ini juga ada tadi. Kemudian nomor 4, siapakah sultan yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku? Dialah sultan pengganti Sultan Hairun yang dibunuh ya. Dan terakhir nomor 5, mudah-mudahan ini juga bisa ya. Mengapa Sultan Hairun terbunuh? Itu ada tadi di perjanjian damai ya. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahaminya dan mudah-mudahan bisa makin menjadikan kita cinta dengan negeri ini ya. Jangan mau negara kita dijajah kembali. Oke? Tetap semangat, jaga sholatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana proses kedatangan dari penjajah Portugis dan penjajah Spanyol. Setelah itu mudah-mudahan kalian semakin cinta lagi negara-negeri ini, makin cinta dengan Indonesia dan tetap semangat belajar. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Silakan nanti tugasnya dikerjakan, difotokan ke pahlawan secara japri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, go!